Oke, suara saya cukup keras kan ya, teman-teman? Ya, kedengeran? Oke, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat datang di diskusi MAP Corner. Edisi kali ini kita akan membahas PAM Swakarsa dan politik keamanan negara bersama Pak Made dan Mbak Anjani sudah bergabung dengan kita. Perkenalkan sebelumnya nama saya Afal. Saya akan memandu moderator pada sore hari ini. PAM Swakarsa ini telah menjadi polemik semenjak disahkannya. Bahkan jauh sebelum mati suri pada awal-awal reformasi, PAM Swakarsa dikenal sebagai pasukan pengamanan yang kemudian menggerakkan masyarakat sipil untuk mengawasi atau bahkan bahkan halo bahkan membentengi masyarakat yang lainnya kayak gitu. Jadi di sini menjadi polemik ketika eh, masyarakat sipil ini dipertandingkan dengan masyarakat sipil yang lain. Kebebasan Paham Swars. demokrasi sekarang saat ini menjadi ancaman ketika eh, masyarakat sipil ini dikerahkan oleh negara kayak gitu. Selain itu ada peraturan juga yang menggunakan mengganti atribut Satpam menjadi mirip dengan kepolisian. Yang ini justru membahayakan Satpam itu sendiri karena seringkali uh, Satpam ini bisa menjadi target incaran terorisme kayak gitu. Tak perlu bicara lebih lama lagi. Mungkin Mbak Anjani dari Lokataru bisa menjelaskan sebenarnya apa sih yang disahkan oleh Kapolri. Peraturan Polri. Oke. Betul. Berarti selamat sore teman-teman. Selamat sore Pak Made. Saya senang sekali sebenarnya bisa diundang oleh Map Corner ini karena ini pertama kalinya saya kembali ke UGM bukan sebagai mahasiswa tapi sebagai tamu. Saya seberang. Saya dari Fakultas Hukum tapi sekarang diundang sama fakultas sebelah sama FISIP tidak apa-apa. Gitu. Jadi benar ya boleh deh. Saya juga tadi sebenarnya sebelum ini kan belum ada briefing, mungkin pembagiannya seperti apa, misalnya seperti apa. Ini kebetulan memang saya merasa saya mungkin bisa membuka diskusi kita kali ini dengan sedikit overview tentang Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang PAM Swakarsa ini. Tentang lebih detailnya lagi tentang bagaimana mereka mengatur definisi, fungsi, dan sebenarnya isinya apa peraturan Polri ini seperti itu. Baru saja kemarin ini kayaknya sekitar bulan Agustus ini disahkan, tapi baru naik di publik sekitar bulan September ini tentang peraturan Polri nomor 4 tahun Swakarsa. Pada dasarnya awalnya sebenarnya kita sudah melihat tanda-tanda masuknya uh, kepanjangan tangan kepolisian ini di masyarakat sipil, mulai dari bagaimana kepolisian merangkul ormas atau preman atau juru parkir atau semacam tugas keamanan di lingkungan-lingkungan atau tempat-tempat tertentu di daerah Jakarta dan sekitarnya untuk menegakkan protokol kesehatan COVID-19 di masa pandemi COVID-19. Dan ujungnya, dan mungkin ini puncaknya atau mungkin masih ada yang lebih wow lagi daripada ini, adalah tentang bagaimana semua itu dilegitimasi dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Apa itu PAM Swakarsa? Di dalam Peraturan Polri ini, anggota PAM Swakarsa ada dua tipe, yaitu Satpam dan Sitkamling. Dan keduanya merupakan yang saya bilang tadi, menurut saya dia adalah perpanjangan tangan kepolisian di masyarakat sipil yang mengemban fungsi keamanan Polri yang terbatas atau non justisial untuk melaksanakan pengamanan dan menyelenggarakan keamanan di lingkungan, baik di dalam peraturannya, di dalam
baik di lingkungan kerja, pengguna jasa keamanan, atau di lingkungan masyarakat seperti perumahan dan lain sebagainya. Nah, dari elemen dan dari kedua macam tadi, sitkamling dan satpam, kita bisa melihat, mungkin kita lihat yang pertama dulu, tipe yang pertama yaitu satpam. Satpam ini, siapa ini calon anggota satpam dan bagaimana mereka direkrut segala macam. Di dalam peraturan ini ada dua kelompok yang bisa menjadi yang bisa direkrut atau ikut menjadi anggota satpam swakarsa ini. Yang pertama adalah dari elemen masyarakat sipil, itu pintu yang mungkin nanti Pak Made bisa jelaskan, itu mungkin pintu masuknya ormas segala macam di dalam situ. Yang kedua adalah purnawirawan TNI dan Polri. Di dalam rekrutmen dan syarat-syarat pendaftarannya itu sendiri, terdapat perbedaan yang menurut saya sangat kontras dari elemen masyarakat sipil dan purnawirawan TNI. Di mana kalau syarat masuk dari masyarakat sipil itu mereka lebih ketat pendaftarannya, ada tes kesehatan, tes psikotes segala macam. Tapi untuk purnawirawan TNI dan Polri mereka cukup menyatakan diri, cuma peraturan ini hanya mengatakan mereka harus sehat jasmani dan rohani tanpa ukuran tertentu seperti masyarakat sipil yang harus dibuktikan dengan lulus tes kesehatan dan tes psikotes serta memberikan bukti jabatan terakhir. Seperti itu dari perbedaannya. Kemudian di poin apa lagi ya yang mungkin saya bisa jelaskan? Di PAM Swakarsa ini mereka juga tidak hanya direkrut, tapi juga dilatih berbagai macam. Kalau menurut kepolisian mereka diberikan kompetensi untuk melakukan fungsi keamanan itu. Yang bisa pelatihan ini bisa dilakukan oleh Polri itu sendiri atau badan usaha jasa pengamanan. Nah, tapi yang menurut saya agak lucu juga di sini, ada 3 tipe macam pelatihan. Yang pertama ada pelatihan Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. Tapi hanya 1 dari 3 tipe pelatihan ini yang diperuntukkan untuk orang-orang dari non-purnawirawan atau purnawirawan TNI dan Polri, yaitu pelatihan si Gada Pratama. Sisanya Gada Madya dan Gada Utama itu diperuntukkan untuk purnawirawan TNI dan Polri dengan dengan jenjang jabatan atau golongan jabatan yang berbeda-beda. Selain itu, yang menurut saya perlu dikritisi dari peraturan Polri ini, dan mungkin saya ada yang terlewat dari membaca ini, atau mungkin teman-teman juga menemukan kejanggalan ini. Peraturan Polri ini tentang PAM Swakarsa ini hampir sama sekali tidak memberikan fungsi jabatan, wewenang, atau kewajiban dan tanggung jawab yang jelas dari anggota Satpam atau Satkamling dan anggota PAM Swakarsa ini. Jadi, satu-satunya fungsi yang bisa saya ditemukan di dalam peraturan Polri ini adalah fungsi normatif, yaitu seperti fungsi menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan di lingkungan, yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi, segala macam, serta melindungi dan mengayomi terhadap warga di tempat kerja dan lingkungannya. Tapi selain dari fungsi normatif ini, saya tidak menemukan batasan lain tentang tindakan apa yang dapat dilakukan oleh PAM Swakarsa di lapangan untuk menjalankan fungsi ini. Batasannya seperti apa? Apakah mereka bisa melakukan upaya paksa seperti polisi? Apakah mereka sebatas mereka wewenangnya seperti Satpol PP atau seperti apa? Itu tidak ada. Selain itu, selain kejanggalan ini juga, ada lagi satu hal yang harus kita lihat dari peraturan Polri ini adalah tentang bagaimana kurangnya mekanisme pengawasan terhadap PAM Swakarsa ini. Di dalam peraturan ini, saya rasa cuma hanya ada 1 pasal tentang fungsi pengawasan dan pengendalian. Oke, betul, peraturan ini dengan jelas dia menyebutkan kalau PAM Swakarsa berada di bawah pengawasan Kapolri. Kemudian ada sebuah unit yang diperuntukkan untuk pengawasan dan pembinaan PAM Swakarsa itu sendiri. Tetapi tidak ada bentuk-bentuk mekanisme pengawasan atau pengaduan lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil, misalnya jika kedapatan atau jika menemui hambatan atau menemui misalnya ada bentrok dengan PAM Swakarsa di lapangan, tidak ada mekanisme seperti pengawasan seperti itu, tidak ada mekanisme oversight yang jelas tentang kerja dari PAM Swakarsa ini nantinya di lapangan. Misalnya, jika terjadi
Nah, ini yang membahayakan menurut saya karena tadi saya sudah menjelaskan sebelumnya tidak ada fungsi, tidak ada bentuk-bentuk tindakan atau batasan tindakan yang jelas itu, serta pengawasannya tidak ada juga. Ditambah lagi dengan ini, satu lagi, peraturan Polri ini tidak juga memberikan sanksi yang jelas tentang pelanggaran-pelanggaran atau sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh swakarsa di lapangan nantinya. Sanksi yang ada di dalam Perpol ini hanya mengenai tentang ketika Satpam tidak memperpanjang kartu anggota atau ketika Satpam tidak menggunakan pakaian dinas Satpam. Dan menurut saya kombinasi dari ketidakjelasan fungsi, ketidakjelasan batasan tindakan yang di lapangan, kurangnya mekanisme sistem oversight, dan tidak ada bentuk sanksi yang jelas untuk pelanggaran PAM Swakarsa ini di lapangan, nanti akan berujung pada ya mau gimana ya, menurut saya mungkin bisa saja nantinya kita akan bertemu lagi dengan PAM Swakarsa bentuk sebelumnya, bentuk-bentuk yang dulu. Mungkin nanti Pak Made bisa lebih jelaskan. Tapi kemudian yang aneh dari klaim pemerintah selama ini setelah disahkannya peraturan Polri ini, beberapa kali saya melihat Komisi 3 DPR atau dari kepolisian, Humas Polri, waktu itu juga pernah diundang di TV One, saya lihat mereka selalu mengklaim bahwa adanya payung hukum ini akan menjamin PAM Swakarsa ini tidak akan seperti PAM Swakarsa yang sebelumnya. Bagaimana kita tidak perlu terjebak dengan memori buruk PAM Swakarsa yang dulu, karena sekarang PAM Swakarsa sudah dipayungi hukum, ada peraturan Polri ini. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada fungsi yang jelas, tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas, tidak ada mekanisme pemberian sanksi yang jelas. Mungkin mereka juga tidak bisa memberikan merumuskan sebuah pelanggaran karena bentuk batas tindakan yang diperbolehkan untuk diambil oleh PAM Swakarsa di lapangan juga tidak jelas seperti itu. Mungkin untuk tentang struktur PAM Swakarsanya ini sudah itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Mungkin nanti ada lagi yang poin-poin penting yang mungkin akan muncul ketika diskusi. Tapi untuk pengantar saya rasa saya ingin teman-teman juga berfokus pada kurangnya mekanisme oversight dan segala macam batasan PAM Swakarsa ini yang ada di dalam peraturan Polri seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anjani atas antikannya di awal. Ada beberapa poin yang saya catat. Pertama ada dua ya, Satkamling dan Satpam. Dan yang catatan kedua, banyak sekali tidak adanya tupoksi atau tanggung jawab yang jelas kayak itu. Jadi batasan tindakannya itu tidak ada, bahkan hukumannya itu pun tidak jelas. Sehingga ini akan menimbulkan kerancuan. Baik, selanjutnya mungkin Pak Made, peneliti di ICR Singapura, bisa menjelaskan apa sih latar belakang dari munculnya PAM Swakarsa ini, dan kemudian implikasinya sejauh apa nih Pak Made ketika akhirnya diputuskan nanti dijalankan, dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Bisa dengar saya nggak ya? Bisa Pak. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Senang kembali ke UGM. Terakhir saya nggak tahu di mana. Saya keluar dari UGM tahun 93 ya. Tua sekali. Saya berasal dari departemen sebelah, dulu namanya jurusan ilmu pemerintahan, sekarang ilmu politik dan pemerintahan. Anda di administrasi negara, saya kira sekarang jadi administrasi kebijakan publik. Sebenarnya ya kita masih dalam satu fakultas. Saya harus mulai dari mana? Karena ini topik yang luar biasa pelik, dengan sejarah yang panjang, dan terus kemudian dengan dasar filsafat
politik yang sangat dalam. Saya nggak tahu apakah Anda pernah membaca Weber. Saya kira harus menjadi buku teks setiap orang yang mau belajar ilmu sosial dan ilmu politik, yang judulnya Politics as a Vocation. Satu esai pendek, tapi mensintesiskan semua hal tentang apa yang disebut sebagai politisi dan negara modern. Politics as a Vocation artinya politik sebagai panggilan. Itu yang memberikan semacam outline bagaimana negara modern itu harus beroperasi. Di dalam salah satu tesis Weber yang paling penting di dalam tulisan itu adalah, mungkin Anda sering mendengar bahwa hanya negara yang memegang monopoli terhadap kekerasan, monopoli terhadap kekerasan, sehingga aparat-aparat negara itu mampu bertindak mewakili negara. Sehingga kalau dia membunuh orang, bukan dia yang membunuh, tetapi negara yang membunuh. Dan karena itu tidak ada aspek accountability karena mereka hanya mesin. Kalau Anda lihat itu bagaimana di situ juga di outline, dibahas tentang birokrasi yang rasional, ya, bagaimana orang menjadi dirasionalisasikan untuk menjadi alat negara. Paham swakarsa yang kita punya ini dan juga semua hal yang milisi dan lain sebagainya yang selalu dianggap sebagai membantu menegakkan keamanan dan ketertiban di negara kita ini, sebenarnya idenya sangat-sangat bertentangan dengan monopoli, dengan ide bahwa negara adalah satu-satunya pemegang monopoli atas kekerasan. Ya, karena apa? Karena orang-orang ini, Pam Swakarsa ini, seberapapun juga berusaha untuk dimasukkan, dijadikan bagian, mereka itu bukan alat negara yang sah secara prinsip negara modern, juga secara konstitusi, di konstitusi kita. Tapi ya akarnya terus kemudian kalau kita bisa melihat, kita kalau Anda belajar ilmu politik, tidak semua negara itu berpegang menjadi negara modern dengan birokrasi yang rasional seperti yang dikatakan Weber. Karena banyak juga negara yang beroperasi dengan prinsip-prinsipnya sendiri karena latar belakang kebudayaan dan latar belakang sejarah sendiri. Untuk Indonesia sendiri, saya kira, saya tidak mau menjustifikasikan ini ya, bahwa dalam ide saya, negara Indonesia itu adalah negara modern, ya, yang harus dikelola dengan prinsip-prinsip negara modern, dan birokrasinya juga harus birokrasi yang rasional. Karena hanya dengan cara itu kita bisa menegakkan negara modern dan bisa menegakkan demokrasi, bisa menjadikan warga negara sebagai subjek dari pemegang kedaulatan tertinggi negara ini. Tanpa itu semua ide tentang negara itu kolaps, jatuh. Nah, tapi kita juga punya tradisi, ya, atau kebudayaan atau sejarah yang panjang tentang bagaimana kita memandang kekuasaan. Dari sejak dulu, kalau Anda perhatikan sejarah kita, yang namanya kecu, begal, dan lain sebagainya, atau pemberontak, perampok, dan aparat negara itu batasnya tipis. Ya. Orang sekarang bisa menjadi kecu, begal, besok dia akan menjadi raja. Kalau dia berhasil menumbangkan kekuasaan negara. Jadi makanya kadang-kadang itu raja juga membutuhkan untuk menaklukkan kecu, begal ini atau pemberontak ini, mereka kemudian bekerja sama. Terus kemudian jadi batasnya itu blur, batasnya itu tidak terlalu jelas gitu ya. Begitu juga di masa-masa kemudian, batas antara negara dengan aparat negara, dengan elemen-elemen di luarnya itu juga tidak terlalu jelas. Ditambah lagi kita punya sejarah
bagaimana kita merdeka, gitu ya. Lewat revolusi, dan lewat revolusi yang mengizinkan partisipasi dari rakyat sipil. Karena kita tidak punya tentara pada waktu itu, mobilisasi terjadi dan ada banyak laskar-laskar, sehingga pada tahun 49 ketika Nasution mengadakan reorganisasi dan rasionalisasi, hasilnya adalah sebuah pemberontakan besar yang sampai sekarang ini sulit untuk dipadamkan, dan idenya masih tetap hidup sampai sekarang. Ide pemberontakan tahun 49 sampai yang mewarnai hampir seluruh tahun 1950. Nah, itu juga, dan kemudian di sisi yang lain kita juga punya doktrin yang, karena ini adalah negara dengan penduduk yang sangat besar, keberagaman yang sangat tinggi, terus kemudian lokasi geografis yang sangat terpisah-pisah, sehingga para perancang Republik ini, khususnya mereka yang merancang sistem keamanan dan sistem keamanan khususnya di Republik ini, kemudian melihat bahwa tidak mungkin untuk melakukan menjaga atau mempertahankan negara ini dengan satu standing army, dengan satu tentara yang tetap, gitu ya. Itu dibutuhkan bantuan dari rakyat, sehingga doktrin kita pun kemudian mengandalkan doktrin gerilya. Sebenarnya diambil dari prinsip tentara rakyat yang diadopsi oleh yang diciptakan oleh negara-negara komunis dan negara-negara revolusioner yang membiarkan atau melegitimasikan keterlibatan rakyat sipil, keterlibatan rakyat sipil untuk berpartisipasi dalam mempertahankan negara. Dan lewat cara ini, saya kira terus kemudian PAM Swakarsa itu sedikit banyak dilegitimasikan. Ya, dan kita tahu juga tentara punya dan juga kepolisian itu juga punya ambisi politik, sehingga selalu terjadi justifikasi. Dan sama seperti sejarah-sejarah masa lampau kita, kalau Anda lihat bahwa hampir semua kecu, begal, kriminal, pemberontak dan lain sebagainya ini berusaha untuk diinkorporasi oleh lembaga-lembaga negara untuk membantu mereka, quote and quote, membantu mereka untuk menegakkan keamanan atau mempertahankan negara. Belum lama yang lalu, Departemen Pertahanan di bawah Menteri Prabowo Subianto mengadakan mau mendirikan Komcat, Komite Cadangan. Sekitar 23.000 orang akan diangkat menjadi komando cadangan. Ya, bukan wajib militer, bukan bukan milisi, tetapi komando cadangan yang direkrut fresh dari rakyat sipil. Walaupun kemudian saya dengar bahwa tentara Mabes TNI tidak terlalu setuju dengan ide ini, tapi tidak bisa melawan karena memang ada undang-undangnya. Dan tapi kemudian dana diambil dari budget TNI yang jumlahnya cukup besar, dan sehingga ada ketegangan. TNI AD mengatakan bahwa mereka tidak bisa dilatih di rindam-rindam yang ada di bawah TNI AD. Kalau mau latihan militer, cari pelatih sendiri di luar rindam. Nah, ini ada ketegangan, makanya saya kira mungkin itu yang menyebabkan orang tidak lagi berbicara tentang Komcat yang mau dipakai oleh Prabowo untuk membuka lahan pertanian. Selalu saja, sekalipun prinsip bahwa memasukkan elemen non resmi
non negara untuk menjaga pertahanan negara itu sebenarnya sangat-sangat berbahaya karena ini akan mengacaukan. Ini akan menghadapkan karena statusnya seperti satpam itu statusnya adalah rakyat sipil, dia bukan rakyat bersenjata. Seberapapun dia dilatih secara kemiliteran atau secara kepolisian, mungkin dia dilatih untuk menangani huru-hara dan lain sebagainya, dia tetap secara konstitusional itu bukan bagian dari aparat keamanan negara. Dia hanya rakyat sipil yang dipersenjatai. Mempersenjatai rakyat sipil itu berarti kalau kemudian ada masalah itu berarti akan mengadu sesama rakyat sipil. Jadi saya di interview beberapa hari lalu tentang PAM Swakarsa ini, saya mengatakan bahwa ini sama dengan mencangkokkan benalu ke pohon buah yang subur gitu ya. Karena apa? Karena ini memang benar-benar tidak ada gunanya. Mereka juga seperti yang dikatakan oleh Mbak Anjani tadi, ini membuat saya semakin berpikir gitu. Secara hukum ini lemah sekali karena tidak ada tidak punya kewenangan apapun juga. Jadi dia tidak punya kewenangan untuk menyidik, dia tidak punya kewenangan untuk menangkap, dia tidak punya kewenangan untuk bahkan mungkin saya kira juga tidak punya kewenangan untuk mengayunkan button itu apa? Tolong saya dibantu. Mengayunkan tongkat atau stick ya, apa namanya Mas? Pentungan apa? Ya, pentungan, sorry. Mengayunkan pentungan dia tidak punya hak. Gitu. Kalau polisi masih punya hak dalam rangka menertibkan mereka karena menjadi polisi berarti mereka memegang hak untuk menjalankan kehendak negara yang punya monopoli terhadap kekerasan. Tapi kalau satpam ini kan tidak. Nah, apalagi kalau mereka menginkorporasikan elemen-elemen masyarakat yang tidak terlatih sama sekali seperti yang dilakukan oleh Wiranto tahun 1998. Ya, dengan mengkonsolidasikan, dan memang tujuannya, kalau sekarang tujuannya Polri mengatakan tujuannya itu adalah untuk menanggulangi COVID, tapi ini sebenarnya juga punya tujuan-tujuan lain gitu ya. Tahun 98 jelas sekali Wiranto menciptakan organisasi ilegal ini untuk menghadapi mahasiswa yang menjalankan hak untuk mengungkapkan pendapatnya yang dijamin oleh undang-undang sebenarnya itu ya. Tapi kemudian dihadapi dengan organisasi ilegal seperti begini ya. Jadi kalau dilihat dari sisi negara itu sebenarnya Wiranto bisa, kalau menurut saya entah bagaimana, mungkin Mbak Jani bisa membahasakannya secara hukum. Untuk saya ini tindakan kriminal. Ya, dia melakukan tindakan kriminal, mengorganisir orang secara liar untuk menghadapi orang yang menjalankan hak konstitusionalnya. Ya, kita demonstrasi atau mengkritik itu adalah hak konstitusional kita gitu ya. Kalau kita mau ini, karena memang dijamin ada dalam konstitusi jelas itu ya. Dan kalau itu kemudian dihadapi dengan pasukan-pasukan ilegal yang berada di luar negara, itu ya apalagi itu kalau bukan kriminal, ini melanggar konstitusi, dan melanggar konstitusi adalah tindakan kriminal. Jadi seperti itu. Tapi juga praktek-praktek seperti ini tidak hanya terjadi untuk menangani seperti COVID, atau tidak hanya terjadi di Jakarta atau di Jawa, tapi lebih banyak sebenarnya terjadi sebelum dia dipraktekkan di Jakarta. Itu sebenarnya sudah diuji cobakan di banyak daerah konflik. Dulu mereka membuat kelompok-kelompok milisi di Aceh, kemudian di Timor Leste kita tahu dengan peranannya seperti kelompok besi, merah putih dan lain sebagainya, itu adalah kelompok-kelompok PAM Swakarsa. Ya, itu
dibuat sebagai anti gerilya gitu ya, sebagai pasukan sipil, milisi, jadi sipil melawan sipil, apa namanya, sebagai bentuk anti gerilya gitu, sebagai bentuk counter insurgency. Dan ini sekarang juga dilakukan, dibuat juga di Papua. Dan itu yang membuat Wiranto menjadi terdakwa apa namanya sebagai seorang atas tindakannya dalam crime against humanity. Satu tuduhan yang sebenarnya sangat-sangat berat. Itu sebabnya Wiranto tidak berani keluar negeri karena dia tahu persis itu. Begitu dia mungkin dia bisa ke Singapura, tapi begitu dia ke Malaysia atau ke Thailand, saya ragu dia apa namanya dia selamat karena dia berada dalam list Interpol dan begitu dia keluar dan begitu dia ditangkap, dia langsung bisa dibawa ke Hague dan ditahan di sana, Hague di negeri Belanda. Ya seperti begitu. Jadi konsepsi kita juga, konsepsi oleh elit politik kita itu masih dalam konsepsi lama. Dan mereka pun juga saya kira juga tidak terlalu, mungkin mereka tidak terlalu paham, tetapi juga mungkin mereka paham, tapi mereka sengaja tidak mau melakukan apa yang seharusnya dan apa yang sebaiknya, karena kalau itu dilakukan itu berat sekali, gitu ya. Dan konsekuensinya menuntut kerja yang jauh lebih beban kerja yang jauh lebih banyak gitu, ketimbang mengambil jalan pintas. Sudah pekerjakan saja mereka begitu untuk menghadapi rakyat sipil. Dan sebenarnya agak tricky juga ketika rakyat sipil harus berhadapan dengan rakyat sipil, mereka yang menonton jadi sebagian besar kalau saya amati sebagai orang yang memperhatikan politik keamanan Indonesia gitu, hampir semua milisi atau PAM Swakarsanya dipakai untuk melakukan dirty work. Bukan menjaga keamanan, bukan membantu tentara untuk mempertahankan negara ini atau membuat counter insurgency, tapi untuk melakukan dirty work, untuk membunuh orang secara ilegal gitu ya. Umpamanya sekarang kalau tentara tahu bahwa di sana ada orang yang bersimpati terhadap pemberontak gitu ya, seperti banyak yang saya lihat di Timor Leste sebelum tahun 98 gitu ya. Cara paling gampang adalah dengan menyingkirkannya berarti membunuh, dan tentara atau polisi tidak bisa melakukan itu karena mereka terikat, karena mereka mewakili negara. Satu-satunya cara adalah ya pakai milisi ini, suruh aja bunuh mereka, karena konsekuensi itu kemudian menjadi kriminal dalam pengertian hukum sipil, bukan kriminal dalam pengertian hukum perang. Kalau kriminal dalam hukum perang itu luar biasa akibatnya, karena itu kemudian rantai komando dari atas sampai ke bawah itu akan diurut. Ya itu konsekuensinya dan menurut saya jauh lebih banyak hal yang buruk daripada yang baik gitu. Kalau kita mau mendirikan republik yang benar-benar sehat sesuai dengan prinsip-prinsip negara modern, di mana setiap warga negara itu dihargai dan punya hak, tentu juga punya kewajiban, karena kita juga antara kewajiban yang paling besar adalah menyumbang pajak, itu jelas. Untuk memberi makan mereka, memberi makan tentara ini, memberi makan polisi ini, memberi makan semua aparat negara. Ya kita membayar pajak, itu kewajiban yang paling besar dan paling utama. Ya kita harus mencari jalan untuk menghindar dari masalah-masalah ini, ya, menghindar untuk membuat lembaga-lembaga extrajudicial yang risikonya itu bertindak kriminal itu sangat-sangat besar. Itu pemantik dari saya. Ya, mudah-mudahan bisa membuat kita berpikir lebih lanjut dari sisi tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Madik. Kira-kira ada berapa poin yang bisa saya tangkap tadi. Pertama, bahwasanya negara itu harus memonopoli
kekerasan. Karena itu jika PAM Swakarsa akhirnya diberlakukan, sudah bukan lagi level negara yang melakukan memonopoli kekerasan itu kayak gitu. Karena seperti Satpam itu pun jatuhnya seperti rakyat sipil kayak gitu. Dan ini sangat berbahaya karena dapat mengadu antara rakyat sipil, dan akhirnya seperti yang tadi Pak Madi contohkan, ada batas-batasan yang kemudian TNI Polri tidak bisa melakukan dirty work karena mewakili negara, diserahkan ke PAM Swakarsa ini kayak gitu. Baik, kita lanjut ke sesi diskusi. Mungkin teman-teman jika ada yang mau tanya jawab, bisa, ada yang mau bertanya bisa sampaikan via chat ataupun open mic ya, kayak gitu. Baik, mungkin karena belum ada yang nanya, saya mau bertanya ke pemantik. Misalnya situasi saat ini seperti di Yogyakarta ya, tidak jarang yang kemudian tanpa adanya PAM Swakarsa seperti aksi Gejayan Memanggil, itu ada dugaan bahwasannya masyarakat yang kemudian pada waktu itu Gejayan Memanggil melakukan demo, kemudian ada masyarakat yang menyerang karena merasa terganggu jalannya, tetapi ada dugaan bahwasannya itu juga kepolisian yang meminta masyarakat untuk melakukan itu. Apakah, pertanyaan saya, apakah hal ini akan kemudian akan menjadi suatu yang wajar ketika PAM Swakarsa ini diberlakukan? Kemudian karena PAM Swakarsa ini kan menjadi legitimasi masyarakat itu melakukan hal-hal kekerasan seperti itu. Bagaimana menurut Pak Made dan Mbak Anjani? Mungkin Mbak Anjani bisa. Oke. Kalau saya dengar pertanyaannya, saya amit-amit ya. Bagaimana kalau nanti masa depan kita nanti Perpol ini benar-benar digunakan sebagai legitimasi untuk masyarakat sipil melakukan contoh kekerasan yang tadi Mas bilang, misalnya ada demonstrasi, kemudian ada oknum yang menghadang segala macam. Ya, tapi tidak dapat dipungkiri kalau rekam jejak PAM Swakarsa sendiri pekerjaannya seperti itu di masa lalu. Cuman kalau tadi Masnya bilang apakah di masa depan akan menjadi wajar, nah itu yang akan sedikit mengerikan jika kita kemudian saya akan menyatakan oh ya akan semakin wajar. Ya, saya tidak mau ini menjadi sesuatu yang wajar, tapi dengan adanya Perpol nomor 4 tahun 2020 ini, setidak-tidaknya tindakan seperti itu sekarang dilegitimasi, mempunyai payung hukum sendiri yang sudah tadi saya mungkin sedikit jelaskan, karena fungsi dan kewajiban serta batasan tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh PAM Swakarsa ini tidak jelas seperti itu. Tapi semoga tidak ya. Sebenarnya untuk kedepannya mungkin yang perlu diperjelas dari Perpol ini adalah tentang mekanisme pengawasan dan oversight yang seperti saya jelaskan tadi. Jika kemudian di lapangan PAM Swakarsa ini tugasnya ternyata malah demikian, menghalangi hak-hak konstitusional orang lain seperti melakukan demonstrasi segala macam, kemana sebenarnya masyarakat sipil bisa mengadu? Apakah ke Propam? Tapi kalau ke Propam mereka juga bukan polisi. Apakah ke unit yang ada di dalam Perpol itu? Tetapi unit yang di dalam Perpol itu disebutkan mereka hanya mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Mereka tidak punya wewenang untuk memberikan sanksi. Ya, itulah mungkin hal tersebut bisa jadi sering kita temui nantinya dengan ketidakjelasan batasan tindakan PAM Swakarsa ini. Seperti itu sih. Kalau menurut saya dengan kerangka atau dengan rancangan PAM Swakarsa di Perpol yang ini, kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan tentang batasan-batasan dan oversight-nya, mungkin kita masih bisa masuk di situ, masyarakat sipil masih bisa melakukan pengaduan segala macam untuk mencegah
kewajaran itu terjadi di masa depan. Seperti yang Mas bilang tadi, wajar atau tidak. Seperti itu. Baik, Mbak Anjani. Mungkin Pak Made mau menambahkan? Ya, itu sebenarnya kalau menurut saya ada satu, ini lebih pada tipe rejimnya atau tipe pemerintah. Apakah ini satu rejim demokratis atau rejim otoritarian? Kalau ini rejim demokratis, di mana hak untuk berorganisasi, berkumpul, mengungkapkan pendapat, yang itu memang ada dalam konstitusi, itu dijamin. Maka pemerintahan demokrasi biasanya akan melindungi, termasuk juga memberikan security, memberikan keamanan bagi orang untuk melaksanakan hak konstitusionalnya, supaya tidak diserang. Kalau itu dibiarkan diserang dan mereka berdiri menonton karena mereka menganggap karena menguntungkan posisi sebagai polisi tidak melakukan dan kemudian mengatakan bahwa kami netral loh. Sebenarnya mereka tidak melakukan kewajiban yang ditugaskan oleh negara demokrasi, yaitu melindungi hak untuk menyatakan pendapat. Dan itu berarti mereka complicit, mereka abai, ya, mereka melakukan pembiaran, dan secara tidak langsung mereka juga berpartisipasi untuk mengekang hak orang untuk menyatakan pendapatnya. Jadi kalau menurut saya itu tidak bisa terjadi. Ini bukan suatu yang normal dalam negara demokrasi. Kalau kita mau menjadi negara demokrasi ini seperti yang saya katakan tadi. Saya ragu kalau Pablo Karsa ini bertindak secara netral, bilang bahwa ini mengganggu aktivitas saya. Ya, dengan bertindak memaksakan kehendaknya sendiri itu kan sebenarnya setiap demonstrasi kan ada izinnya. Ada izinnya, jam berapa harus berlangsung, di mana harus berlangsung. Orang dan sepanjang dalam batas koridor izin itu, saya kira polisi atau semua aparat negara itu harus menghormati. Nggak bisa tidak. Ya. Jadi itu tanggapan saya. Ini bukan presiden yang baik. Dan itu bukan normal. Baik, terima kasih Pak Made. Mungkin ini Mas Syahdan ingin bertanya, apakah mau open mic? Ya, halo. Ya, silakan Mas Syahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya memiliki beberapa pertanyaan perihal secara hierarkis birokrasi, bagaimana aturan yang dikeluarkan oleh Polri ini bisa dicabut, maksudnya tahap-tahap apa aja. Sebab dari berbagai peraturan-peraturan yang seperti kerjasama antara militer dengan Mendikbud, bagaimana pendidikan bela negara di kampus-kampus atau kita bisa bilang militerisasi ya dunia kehidupan universitas, itu tidak diketahui proses tahapan kita protes kemana untuk mencabut kesepakatan mereka. Begitu juga yang dikeluarkan Polri ini. Kemudian apakah dalam aturan yang dikeluarkan oleh Polri ini ada aturan turunan perihal Pamswatkasa ini dalam niatan dasar yang itu menertibkan COVID. Kemudian merespon Pak Made, apa memang harus izin untuk demonstrasi? Apakah bukan hanya memberikan surat pemberitahuan? Apakah memang di dalam dasar aturan yang kita mempunyai hak untuk menyatakan pendapat itu hanya ada batasan waktu, gitu? Enggak 24 jam. Terima kasih. Gitu. Baik, terima kasih Mas Yadan. Jadi kira-kira ada dua ya. Katanya pertanyaan pertama, gimana sih sebenarnya proses hierarkis dari aturan ini? Soalnya sebenarnya kita mau protes ke siapa dengan adanya aturan ini. Dan yang kedua tadi menanggapi Pak Made, apakah emang
perlu ada izin untuk ketika menyampaikan demonstrasi. Mungkin Mbak Anjani bisa menjawab pertanyaan pertama. Oke. Mungkin saya jawab yang pertama ya. Kalau secara hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan Polri ini jelas tidak termasuk dalam hierarki yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ingat saya 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dia bukan sesuatu yang bisa kita ajukan uji materi ke Mahkamah Agung atau kita ajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, karena dia juga bukan undang-undang, atau dia bukan peraturan di bawah undang-undang. Saya sendiri sebenarnya masih bingung juga dengan atau belum menemukan jalan keluar dan masih buntu tentang bagaimana kita bisa melakukan uji materi terhadap atau setidaknya mencabut Perkapolri atau peraturan Polri ini, karena sebenarnya secara institusi berarti peraturan Polri yang dikeluarkan ini terbatas untuk adalah peraturan yang dikeluarkan dan terbatas untuk institusi dia sendiri, tetapi pada pelaksanaannya seperti yang Mas Syahdan mungkin sadari dan bagaimana dan kemudian terlintas bagaimana caranya untuk mencabut atau setidaknya mereview peraturan-peraturan ini. Tapi dalam birokrasi atau hierarki seperti itu, peraturan yang dikeluarkan, seperti misalnya dengan kemarin ada surat telegram Polri yang menyatakan, sorry, ini internet saya unstable, saya masih kedengaran nggak ya? Masih lah ya? Iya, masih. Masih, Mbak. Halo? Oh, masih, oke. Sebelumnya ada surat telegram juga pada masa pandemi kemarin yang menginstruksikan anggota Polri untuk melakukan cyber patrol di internet untuk menjaring sebanyak mungkin orang-orang yang menyebarkan hoax tentang pandemi atau mencemarkan nama baik atau menyerang presiden dan pejabat publik lainnya seperti itu. Nah, pada dasarnya kan peraturan yang dikeluarkan oleh Polri ini seperti telegram itu tadi hanya berlaku di institusi kepolisian itu sendiri, tetapi pada prakteknya peraturan ini berimbas kepada masyarakat luas. Jadi menurut saya bagaimana caranya mencabut masyarakat sipil untuk metode advokasi untuk mencabut peraturan Polri ini secara birokrasi dan hierarki itu masih buntu, karena itu tetap wewenang di institusi kepolisian itu sendiri. Yang bisa kita lakukan mungkin ya kritisi ini tetap menyuarakan dan tetapi untuk hak untuk mencabutnya itu tetap berada di kepolisian itu sendiri menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Anjani. Berarti semua keputusannya ini ada di Kapolri langsung ya, Mbak? Sepertinya seperti itu, mungkin. Saya tidak terlalu paham tentang hierarki atau birokrasi pembentukan berbagai macam peraturan Polri, karena ada banyak, secara telegram, Perkapolri, ada kode etik, ada segala macam. Jadi, tapi menurut saya peraturan yang dikeluarkan oleh Polri itu sebenarnya berada di institusi itu, di Polri ini orangnya. Baik, tapi perlu diingat itu bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mungkin bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mungkin Masnya Ahmad Adi Fitriadi bisa memberikan penjelasan yang saya mungkin lupa tentang PT-UN, atau mungkin nanti bisa didiskusi lagi. Mungkin koreksi kalau misalnya saya salah, teman-teman. Kalau misalnya, sebenarnya itu bisa jadi objek gugatan gitu. Teman-teman bisa. Saya justru akan ingin bertanya sebenarnya Mbak Anjani, karena ini surat keputusan Kapolri itu sebenarnya kan sangat-sangat limited ya, nggak punya kekuatan hukum apa-apa di luar, seperti yang Anda katakan tadi, di luar institusi itu, di luar institusi Polri ya. Bahkan sebenarnya saya tidak tahu apakah Satpam itu termasuk di dalam institusi Polri, apakah Purnawirawan itu termasuk dalam institusi Polri, dan mengapa ini dasar hukumnya sendiri juga sangat-sangat lemah ya.
lemah. Ya, sangat-sangat lemah karena ini sederajat dengan peraturan menteri, karena Kapolri kan anggota kabinet kalau saya tidak salah, kan dia langsung di bawah presiden kan. Presiden. Ya, langsung di bawah presiden. Jadi nggak punya kekuatan hukum apapun juga gitu, karena levelnya ini level bahkan di bawah kalau diurutkan dari undang-undang itu mungkin at the bottom 10 gitu ya, di bawah urutan ke-10, di bawah ke-10 lah gitu ya. Jadi sangat-sangat like spesialis kalau saya bilang mungkin seperti begitu anunya. Saya nggak tahu, makanya saya ingin bertanya soal. Iya, kalau dari kekuatan hukumnya sendiri, saya sih melihatnya itu tadi, dia bahkan tidak punya ini ya, dia tidak berada di dalam hierarki perundang-undangan Indonesia itu sendiri. Dia sama seperti peraturan menteri, setara seperti peraturan menteri mungkin, karena itu peraturan yang dikeluarkan dan berlaku untuk mahasiswanya sendiri. Mungkin tadi saya sempat nyari sedikit tentang bahwa peraturan Polri atau sesuatu ke PT UN ini mungkin ada sih kasusnya tentang tentang pemecatan polisi yang dibawa ke PT UN kemudian ditolak. Pada dasarnya PT UN itu kan berhak mengadili ada keputusan produk berlaku saya lupa deh. PTUN itu ada jenis-jenisnya yang PTUN itu bisa ke PTUN. Mungkin nanti kita bisa bisa telaah lagi apakah peraturan setara ini, peraturan menteri ini bisa dibawa ke PTUN atau tidak seperti itu. Tapi untuk kekuatan hukumnya sendiri, saya setuju sekali dengan Pak Made, ini kekuatan hukumnya tidak ada, malah sangat lemah. Kemudian ini juga akan menjadi masalah ketika dihadapkan dengan misalnya tentang KUHAP. Bagaimana KUHAP juga mengatur tentang siapa sih pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan segala macam. Kan ada polisi dan ininya, bahkan Satpol ini dalam perkembangannya juga dapat melakukan penyelidikan setahu saya untuk tindakan pelanggaran Perda seperti itu. Tapi untuk Pamswakarsa ini bagaimana? Nanti dia akan berbenturan dengan peraturan-peraturan lain tentang penegakan hukum itu sendiri seperti itu. Baik Mbak Anjani. Artinya memang seperti yang Pak Made bilang tadi, Pamswakarsa ini kan merupakan Perkap Polri ya, artinya sebenarnya peraturan Polri ya. Hanya limited untuk institusi Polri kayak gitu. Peraturan kepolisian negara. Iya, pada dasarnya ya, karena ini kan pembentuk ini bagaimana saya menjelaskan? Peraturan kepolisian negara yang ini yang kita bahas sekarang ini kan mereka itu peraturan yang dibuat dan dikeluarkan untuk institusi ini agar berwenang untuk merekrut orang lain seperti itu. Jadi ya ini berlaku untuk institusi Polri itu untuk merekrut dan melatih dan membuat satuan Pamswakarsa ini segala macam seperti itu sih. Cuman mungkin itu tadi ada saya jadi wondering juga apa bisa dibawa ke PTUN untuk ininya. Digugat ya Mbak. Baik, Pak Made mungkin bisa merespon pertanyaan dari masyarakat yang kedua tadi. Oke, terima kasih Mas Syadan. Menurut saya nggak tahu ya persisnya, tapi yang saya tahu itu bahwa memang demonstrasi tidak perlu izin. Salah satu buah dari reformasi itu Anda hanya perlu mengatakan bahwa kami akan mengadakan demonstrasi di tempat ini pada jam sekian, tanggal sekian. Dan itu biasanya ada batas waktunya. Saya nggak tahu persis bagaimana mekanismenya untuk penyampaian izin itu. Tetapi saya setuju bahwa itu juga harus diatur, harus ada izin. Ya.
karena itu menyangkut kepentingan orang lain juga. Tidak hanya kita bisa menyampaikan pendapat, kita bisa mengekspresikan diri, kita bisa berkumpul, kita bisa berorganisasi, tapi juga itu harus berada dalam koridor hidup bersama kita dengan anggota masyarakat lain. Jadi kalau itu tidak diatur, tapi menurut saya pengaturan itu juga harus. Nah di sini kadang-kadang kalau kita berbicara dengan bahasa hukum dan bahasa politik itu agak berbeda. Peraturan itu harus seluas-luasnya. Ya, jadi saya kira sesudah reformasi, sesudah tahun 98 itu keputusan kita adalah bahwa kalau kita mau berdemo itu hanya cukup memberitahu, tidak perlu ada izin. Itu pembalikan daripada zaman ketika Orde Baru. Itu pengertian saya. Baik Pak Made. Mungkin Mas Syahdan ini salah satu orang yang masyarakat sipil yang demo, tetapi capek juga setiap demo tidak pernah didengarin oleh pemerintah kayak gitu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan. Itu di mana-mana seperti begitu. Oh gitu. Izin bertanya. Baik, ini ada siapa yang bertanya? Saya Bagus. Oh ya, Pak Bagus ya. Silakan Pak Bagus. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Made dan Ibu Anjani. Saya Bagus dari Jakarta. Saya mencoba untuk melihat dari perspektifnya yang lain, Pak. Mengenai masalah ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa Menteri Pertahanan kan diberi mandat oleh Presiden untuk membuat semacam lumbung padi di Kalimantan sana, Pak. Nah, kemudian untuk mengisi itu, yang saya tahu bahwa Kemenhan itu berencana untuk mengisi itu dengan Komcat, dengan komponen cadangan. Jadi Kemhan akan mengisi orang-orang yang akan membuat lumbung padi itu dengan komponen cadangan. Nah, kemudian setelah kita ketahui bersama, sekarang sudah muncul dengan PAM Swakarsanya dari Polri. Nah, saya mengundang komentar Bapak dan Ibu Anjani juga. Apakah ini suatu bentuk rivalitas, Pak, antara TNI dan Polri, Pak? Jadi, sementara Kemhan dalam hal ini adalah mewakili TNI, itu dia membentuk semacam orang-orangnya dalam hal ini dengan alasan untuk lumbung padi, sementara Polri dengan PAM Swakarsanya gitu. Apakah ini suatu bentuk rivalitas di antara kedua institusi ini, Pak? Terima kasih. Baik, mungkin Pak Made bisa langsung menjawab. Apakah ini merupakan salah satu bentuk rivalitas? Saya kira bagaimana saya katakan ya, ini kan dibentuk menurut Undang-Undang PSDN ya, pembentukan komponen cadangan ini, Undang-Undang nomor 23 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ya, 23.000 orang akan direkrut untuk membangun komponen cadangan. Dan ini juga kacau balau karena konsepsinya, karena kita memang tidak punya suatu doktrin blueprint pertahanan yang settle gitu ya. Kita punya blueprint pertahanan 2010 sampai 2024. Seperti di dalamnya itu jelas dikatakan bahwa ada zero growth untuk pertumbuhan personel. Jadi personil tentara itu tidak akan tumbuh, tidak akan ditambah gitu ya. Jadi stabil sekitar anggota TNI itu stabil sekitar di angka 600 lebih personel, 600.000 lebih personel gitu ya. Nah terus kemudian, dan ini pun juga mereka juga kewalahan gitu ya untuk menangani 600.000 itu bukan jumlah yang kecil. Gitu. Terus kemudian ada bela negara, terus kemudian ada wajib militer, terus kemudian sekarang dibikin komponen cadangan. Jadi setiap pejabat yang naik atau setiap kepentingan itu membawa
penambahan yang baru. Gitu ya. Nah, saya kira saya baru selesai menulis untuk East Asia Forum tentang polisi. Itu ini juga sementara TNI atau militer itu Departemen Pertahanan mendapat Komcat, dan harus diperhitungkan juga Komcat ini berada di bawah Departemen Pertahanan, tidak berada di bawah TNI. Ya. Ini bedanya. Nah, sementara yang sering berrivalitas itu adalah TNI versus polisi. Ya. Nah, lebih complicated lagi masalahnya, pada tahun 2020 ini, ketika DPR dan pemerintah memutuskan APBN, itu polisi mendapat 104 triliun anggaran, naik keras dari 92 triliun ya, sebelumnya. Ya. Dan pada tahun ini Polri berencana akan menambah 27.000 anggotanya. Padahal Polri juga terikat pada blueprint untuk zero growth, tidak menambah jumlah personel gitu ya. Dan jumlah personel Polri sampai sekarang itu 440.000. Nah, akan ditambah lagi 27.000. Jadi ada jor-joran. Tapi yang khusus Komcat ini memang aneh. Ini memang aneh karena ini berada di bawah Departemen Pertahanan. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, itu ada ketegangan. Karena juga TNI itu mendapat budget hanya sedikit di atas polisi, 110 triliun. Dan sebagian besar budget ini dipakai untuk membeli alutsista. Tapi mereka tidak memotong gaji untuk personel, sehingga tentara juga tidak bisa menambah personel. Tapi mereka mendapat alutsista. Sementara rivalnya, Polri, itu bisa menambah 27.000. Rivalnya, terutama di dalam tentara itu, khususnya antara TNI AD dengan Polri, karena kekuatan mereka hampir seimbang dari jumlah personel. Nah, di dalam aparatus keamanan negara Indonesia sendiri itu terjadi jor-joran, terjadi rivalries yang luar biasa tajamnya, dan kita lihat kadang-kadang gesekan itu sampai ke bawah gitu ya, saling serang di bawah, saling tikung. Kalau TNI AD punya masalah, TNI tidak mau turut campur kayak seperti begitu, tidak mau membantu, itu menjadi semakin nampak sekarang ini. Ya ada kerancuan sehingga sekarang kerancuan itu tambah besar lagi dengan Kementerian Pertahanan plus Mabes TNI, khususnya Mabes TNI AD. Mabes TNI AD menolak, saya dengar Kasat menginstruksikan seluruh Kodam supaya Rindam tidak melatih komponen cadangan ini. Ya, jadi nah ini juga menjadi satu persoalan tersendiri, ya. Karena kalau sekali Anda mengangkat orang 27.000 ini, terus kemudian Anda harus mempekerjakan, Anda tidak bisa memecat mereka begitu saja, kan? Karena ini pekerjaan tetap, dan orang-orang ini juga punya keluarga. 27.000 itu jumlah yang lumayan besar. Dan katanya akan dipakai untuk membuka sawah di Kalimantan Tengah. Dan saya juga tidak tahu bagaimana logiknya antara orang yang Anda latih secara militer, terus kemudian Anda suruh dari pegang senjata, dan suruh pegang cangkul, dan besar. Kalau secara politis mungkin saya bisa sekali menjelaskan bahwa ini sebenarnya, kan juga saya dengar itu milisi-milisi dari punyanya Prabowo itu banyak sekali direkrut untuk komponen cadangan ini. Itu kemudian diberi pekerjaan, kalau dulu itu dibiayain, nggak tahu lah dari mana, harus mengais-ais partai mengais-ais dana untuk membiayai mereka. Sekarang orang-orang ini dibiayai oleh negara,
disuruh kerja di Kalimantan Tengah buka sawah, terus kemudian 2024 27.000 Anda punya milisi. Think about that. It's quite a number. Ya, secara politik orang berspekulasi itu yang mungkin terjadi. Mungkin juga benar, mungkin dia tidak, tapi kita tidak tahu. Ya itu, Mas. Baik, Pak Made. Mungkin Mbak Anjani mau nambahin? Oke. Baik, ini tadi ada yang kelewat ya pertanyaan dari, sebelum kita ke Mas Adi, kita ke Mas Arobi dulu. Dia punya 2 pertanyaan. Pertama, beberapa berdalih konsep PAM Swakarsa ini merupakan bentuk lain community policing yang juga banyak dipraktikkan di negara-negara barat. Apa pendapat Pak Made akan hal ini? Yang kedua, kelompok keamanan non-negara memiliki sejarah yang panjang di Indonesia dan sangat sulit dihilangkan. Bahkan mereka terkadang menjadi saluran alternatif bagi akses terhadap pekerjaan ekonomi dan keamanan, dan bagaimana seharusnya negara menghadapi ini. Mungkin Mbak Anjani dulu ya. Nah, ini Pak Wadi masih akan lebih banyak punya pandangan di sini. Saya menunggu ini aja, mungkin nanti sama Mas Ahmad Adi ini tentang TUN tadi. Saya juga lagi lihat-lihat objek gugatan TUN sekarang. Baik, Mbak Anjani. Monggo Pak Made mungkin bisa menanggapi pertanyaannya. Tentang community policing ya. Ya kebetulan orang-orang mengejek saya kalau negara nomor 2 saya Amerika gitu ya. Karena memang dalam hidup saya saya paling lama tinggal di negara itu. Community policing itu sebenarnya konsepnya itu sangat beda. Sangat beda dengan yang kita kenal di Indonesia. Kalau saya boleh bercerita sedikit loh ya, bukan mengagungkan Amerika atau apa enggak. Tapi konsepnya itu seperti begini. Di Amerika itu dalam konstitusinya ada yang namanya the Second Amendment. The Second Amendment itu ini agak mirip dengan Indonesia. Orang punya orang punya hak untuk memiliki senjata dan untuk senjata ini dipakai sebagai milisi, membentuk milisi untuk mempertahankan komunitasnya dan juga mempertahankan negara. Tapi pertama kali itu mempertahankan komunitas. Jadi kalau Anda dengar ada penembakan seorang kulit hitam yang lari di Georgia atau Alabama, di daerah selatan Amerika beberapa bulan yang lalu, sebelum kasusnya George Floyd, itu Arbaud Arbery, ya, Ahmaud Arbery, ya, itu adalah bagian dari konsep ini. Jadi ada anak-anak kulit hitam lari siang-siang gitu, terus kemudian dicegat oleh orang yang meragukan bahwa dia diduga bahwa dia ini melakukan pencurian, masuk ke rumah orang tanpa izin, trespassing. Itu sudah sesuatu yang pelanggaran serius gitu. Dan kemudian anak ini setelah adu argumen di jalanan kemudian ditembak, ya, ditembak mati. Ada statuta juga karena Amerika ini negara-negara, di setiap negara bagian hukumnya beda-beda. Kebetulan di Alabama itu ada statuta bahwa Anda boleh nembak kalau untuk membela diri. Yang mereka bilang bahwa kami menembak karena membela diri. Tapi jelas kemudian muncul video dan lain sebagainya. Nah, menurut saya konsep dari PAM Swakarsa ini beda sekali dari community policing. Community policing ini itu benar-benar dari bottom up dan didukung oleh konstitusi, the Second Amendment, untuk memiliki senjata. Di negara-negara bagian, seperti saya tinggal di New Jersey cukup lama dan cukup tahu, dan juga tinggal di suburb, yang juga kita punya community policing. Konsepnya adalah kita satu sama lain, tetangga sebelah bisa saling tidak mengenal, ya, kita saling tidak omong bertahun-tahun, itu umum sekali terjadi. Tetapi kita punya hak
untuk mempolisi siapa yang kira-kira kelihatan aneh di masuk ke komunitas kita. Namanya masuk ke apa namanya ke jalan di depan rumah saya, jalan apa karena suburb gitu ya, jalan cukup sepi, memang jalan besar tapi cukup sepi terletak di pedalaman. Kalau kita tahu persis siapa yang biasa lewat di sana sehari-hari. Kalau ada orang aneh, kita bisa telepon polisi dengan segera. Itu yang namanya community policy. Jadi tidak diorganisir seperti di Indonesia, berasal dari atas dan kemudian menerima perintah dari atas, sama sekali enggak. Ya. Tidak ada aturan bahwa ini apa namanya policing itu berasal dari kata police. Police itu mengawasi sebenarnya. Jadi dan juga di sana kan juga tidak ada struktur RT dan lain sebagainya. Konsepnya sangat-sangat berbeda. Tapi yang paling mudah untuk memahami adalah community policing. Itu lahir dari bawah, tidak terorganisir. Tugasnya memang membantu kepolisian dengan memberikan alert gitu ya, dengan menelpon 911. Nah, ya ada banyak masalah juga dari community policing ini kemudian gitu ya, karena seringkali kemudian orang menelpon polisi datang, dan kemudian orang yang ditelepon ternyata orang baik-baik, hanya pengen jalan atau pengen lari di lingkungan itu dan baru, atau dia orang tersesat gitu ya. Kemudian ditanyain, saya pernah jalan gitu tersesat, ada orang yang manggil polisi dan ditanyain ID saya ini, dan karena kulit saya mirip seperti Latino, saya diduga sebagai pengedar obat bius dan lain sebagainya. Itu sangat tidak menyenangkan, bahkan kadang-kadang orang bisa ditembak mati oleh polisi karena kesalahpahaman seperti begitu. Ya, itu konsekuensi dari community policing. Ya. Tapi di Indonesia ini kayaknya tidak ada, karena kan kita punya siskamling, yang kalau yang dari bawah, tapi siskamling pun sangat terorganisir. Sementara community policing di Amerika sama sekali tidak terorganisir. Itu ya. Baik, Pak Made. Kalau untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana Pak Made? Apa ya pertanyaannya, saya lupa. Kelompok keamanan non-negara memiliki sejarah panjang di Indonesia dan sangat sulit dihilangkan. Mereka terkadang menjadi saluran alternatif bagi akses terhadap pekerjaan ekonomi dan keamanan. Bagaimana sih sebenarnya negara modern ini melihat dan merespon mereka? Ya, mereka bagian dari kegiatan ilegal kan. Jadi persoalannya sekarang, apakah umpamanya sekarang ada orang gitu ya, ini nih di belakang rumah saya nih di Jakarta nih, di Bintang Pulau nih ada pasar kan. Nah, terus kemudian ada pasar, orang-orang mulai berdagang ke pinggir jalan kan, malam gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba ada orang mabuk, ada orang ini segala macam, ada orang yang kuat di daerah sekitar situ bilang, oke, gua amanin deh kamu semua, kamu terus setiap malam kamu store 15.000 gitu kan. Kita kasih kamu keamanan. Terus ada orang berani mengganggu kamu, berhadapan dengan kita, orang bayar. Dalam negara modern ini, apakah ini lahir dari practical necessity ya, kebutuhan praktis orang gitu ya, untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Yang harus melakukan itu adalah polisi. Ya. Preman ini tidak boleh melakukan itu, karena ini mengutip pajak dari orang lain secara ilegal, itu adalah tindakan kriminal. Ya. Dan itu juga akhirnya orang ini terus kemudian menjadi bos di antara masyarakatnya, kepentingannya berkembang, dia harus dia merusak semua sistem keamanan negara yang sudah ada. Seharusnya polisi yang memberikan keamanan itu, bukan orang-orang sipil. Nah, ini yang kita tidak punya kemampuan untuk itu. Kalau orang kemarin saya ikut sebuah seminar, dan pembicaranya kiri kanan setiap pertanyaan dijawab dengan state capacity. State capacity.
kita lemah, kita tidak bisa melakukan strategi penanggulangan COVID yang efektif karena state capacity kita yang lemah. Orang kadang-kadang salah. Dalam ilmu politik ini sangat jelas. State capacity adalah kemampuan negara untuk pertama-tama melakukan enforce its will, gitu ya, menegakkan keamanan, memberi keamanan, menegakkan ketertiban, gitu ya. Kalau orang berlawanan dengan apa yang digariskan oleh undang-undang, itu langsung disikat, gitu ya, masukkan ke penjara atau diproses lewat pengadilan. Tentu diproses lewat pengadilan. Kita negara modern, negara yang sangat menghormati diproses. Nah, dan juga yang kedua adalah kemampuan untuk menarik pajak. Jadi seharusnya para pedagang di belakang rumah saya ini tidak membayar pajak kepada pihak swasta, tapi membayar pajak kepada negara. Mereka sebenarnya sudah membayar pajak kepada negara, tapi entah kenapa mereka tidak mendapat perlindungan, sehingga mereka membayar pajak kepada preman. Jadi setiap malam 15.000. Dan itu kalau ada 100 pedagang, duit yang lumayan besar terkumpul sampai setiap malam. Dan saya dengar juga bisik-bisik bahwa duit itu juga lari ke aparat keamanan yang seharusnya melakukan. Jadi mereka subkontrakkan urusan keamanan. Ya sebenarnya juga ya ini menyalahi semua ide tentang negara modern. Kita punya protection racket, kita punya akhirnya antara aparatus negara dengan kriminalitas itu batasnya tipis sekali. Nah itu, jadi ini sama sekali bukan bentuk ideal dan seharusnya tidak ada. Serius mengurusi negara kita untuk menjadi negara modern dan demokratis. Baik, Pak Made. Oke, halo Mas Adi, mungkin bisa menjelaskan maksudnya tadi bahwasanya ini bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke, selamat sore. Apakah terdengar suaranya? Ya, jelas Mas. Silakan Mas. Oh ya, terdengar ya. Ini mohon maaf ya, di daerah saya memang di kota saya di Bandung ini hujan besar ya. Jadi mungkin agak sedikit kurang terdengar. Jadi masalah ya. Tadi itu cuma ini aja sih, terpikirkan aja gitu perihal Pengadilan Tata Usaha Negara, karena saya pikir apa ya, Kapolri, maksudnya di bawah lembaga ini ya, Kepolisian Republik Indonesia itu kan dimasukkan kepada suatu lembaga negara ya, lembaga negara dalam artian di bawah eksekutif gitu ya, itu Istana Menteri gitu. Saya pikir lembaga negara ini ya, gitu, dan memiliki kewenangan administratif. Nah, saya pikir adalah bahwa peraturan kebijakan, saya menyebutnya sebagai peraturan kebijakan karena memang di dalam hukum administrasi negara gitu itu ada dua sumber hukum, yang dua objek hukum ya. Objek hukum yang nantinya bisa disengketakan, yaitu adalah keputusan tata usaha negara biasanya dalam bentuk SK gitu ya. Dan yang kedua adalah peraturan kebijakan atau Belet Regel gitu ya. Nah, kalau misalnya keputusan tata usaha negara itu, memang kalau misalnya kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, itu dijelaskan, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata gitu ya. Terus ini sengketa. Jadi kalau sengketa itu tadi yang dijelaskan oleh Mbaknya tadi kan juga salah satu katakan anggota polisi itu dipecat ya sebagainya, itu selalu digugat. Itu sebenarnya juga bagian daripada sengketa pegawaian. Gitu. Nah, sengketa kepegawaian itu sebetulnya adalah bagian dari sengketa tata usaha negara. Kita bisa tahu dari mana, itu dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
yang mana sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian, ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Halo? Ya. Halo, terdengar? Oh ya. Ya, kita dengar. Ya. Ya. Hanya saja begini, yang kedua itu adalah terkait peraturan kebijakan. Nah, sebenarnya peraturan Kapolri itu yang terkait pembentukan Pamswakarsa itu adalah bagian dari peraturan kebijakan, ya. Jadi peraturan kebijakan itu wujud formal kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara atau pejabat tata usaha negara, ya, berdasarkan asas diskresi tersebut. Nah, bentuk formal peraturan kebijakan dalam hal tertentu sering tidak berbeda atau tidak dapat dibedakan dengan formal peraturan perundang-undangan. Nah, makanya tadi juga sebetulnya penjelasannya juga kan ini peraturan ini itu sebetulnya dibilang undang-undang bukan, tapi seperti undang-undang karena isinya berbagai pasal gitu ya. Kalau surat keputusan misalnya dalam hal ini keputusan tata usaha negara tidak gitu. Nah, sebenarnya polemiknya adalah begini, ada beberapa pakar ya, misalnya seperti Prof. Bagir Manan gitu dari Fakultas Hukum Unpad itu menyatakan bahwa karena ini peraturan kebijakan ini nggak masuk ya, maksudnya ke dalam rezim peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam ini ya, ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu yang ada hierarkinya itu, hierarki peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan kabupaten kota yaitu itu tidak dimasukkan peraturan kebijakan seperti misalnya peraturan menteri misalnya atau peraturan Kapolri dan sebagainya itu tidak masuk gitu. Itu nggak masuk gitu. Akhirnya apa? Ini membingungkan dalam hal proses penyelesaian sengketa. Para ahli hukum ketatanegaraan itu menyatakan bahwa kebijaksanaan itu tidak perlu untuk digugat katanya karena itu menunjukkan watak pemimpin yang bijak gitu. Walaupun sebenarnya kita tahu ya secara politik kan juga memang tidak selamanya pemegang pemegang jabatan gitu ya, maksudnya jabatan administratif pemerintah gitu, pemegang status quo itu benar juga gitu, enggak. Tapi bisa juga kalau dalam konteks ini konteks politik itu ya kriminal juga gitu. Gitu. Tapi akan tetapi saya berpendapat gitu ya, ini pendapat saya aja gitu ya, karena ini dibuat oleh pejabat tata usaha negara, maksudnya kan karena Kapolri juga dia adalah pejabat tata usaha negara, dia bisa mengeluarkan keputusan tata usaha negara, dia juga bisa membuat peraturan kebijakan atas dasar diskresi. Yang sebenarnya saya pikir sebenarnya diskresi ini rawan penyalahgunaan gitu ya. Maksudnya kalau diskresi ini mirip-mirip lah kalau misalnya di dalam hukum tata negara gitu tuh ada yang nama khususnya dalam rezim peraturan perundang-undangan itu perpu, semacam perpu gitu. Dalam hal kegentingan memaksa. Nah, kalau dalam konteks hukum administrasi negara itu diskresi. Jadi lebih mengedepankan kemanfaatan gitu. Cuma kan bermanfaat itu buat siapa kita nggak tahu gitu kan. Ujung-ujungnya balik lagi ke kepentingan. Itu permasalahannya. Lalu apakah mengikat secara hukum? Kalau misalnya saya berpendapat gitu ya, saya mempelajari hukum administrasi negara, justru peraturan kebijakan itu legal, itu sah secara hukum gitu. Sah secara hukum, tapi yang membingungkan adalah proses gugatannya mau dibawa kemana? Apakah dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara kah, ataukah dibawa ke Mahkamah Agung gitu? Ini belum clear, para pakar hukum khususnya di Indonesia belum clear ini, maksudnya kira-kira mau dibawa kemana gitu. Makanya kalau misalnya pada akhirnya nggak bisa diselesaikan ini bukan bermasalah gitu. Tapi saya berpendapat bahwa karena ini dibuat oleh pejabat tata usaha negara dalam hal ini Kapolri, saya pikir pengadilan tata usaha itu bisa, pengadilan tata usaha negara itu bisa. Lalu yang menjadi permasalahan adalah terkait ini peraturan Kapolri nomor berapa ya ini ya? Terkait ini yang Pamswakarsa ini nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa atau Pamswakarsa. Sebenarnya yang kita permasalahkan di sini adalah bicara bukan dalam ranah hukum normatif. Kan selama ini memang para pakar hukum itu melihat persoalan hukum itu hanya melihat dari kacamata yuridis normatif. Tetapi sebetulnya hukum itu tidak selamanya gitu ya
efektif gitu diterapkan di masyarakat karena kita harus mengetahui bahwasanya hukum itu adalah produk politik. Ya, hukum itu adalah produk politik, hukum itu adalah alat, sarana gitu ya, sarana pembaharuan masyarakat gitu ya. Ya sebenarnya itu diciptakan oleh penguasa yang kita nggak tahu penguasa kita ini benar apa enggak sebetulnya. Itu saya berpendapat itu karena saya mengutip dari salah seorang filsuf hukum bernama Roberto M. Unger bahwa law is a politics. Hukum itu adalah law is a political product atau hukum itu adalah produk politik gitu, produk kepentingan gitu. Pasal ini dibikin buat apa gitu kan. Nah, untuk bisa untuk memecah ini sebenarnya saya pikir persoalannya adalah masalah efektivitas hukum. Efektivitas hukum itu saya lihat dari hukum dan penegakannya. Kalau dari konteks penegakannya saya pikir bahwa aparat kepolisian itu berarti nggak benar dia nerapin ibaratnya melakukan penegakannya akhirnya merekrut lah gitu para yang sebenarnya ada penjahat gitu saya pikir gitu satu dan yang kedua adalah membuat peraturannya PAM Swakarsa ini sebenarnya di zaman Orde Baru aja dipakainya gitulah gitu ya maksudnya dipakainya buat alih-alih untuk menertibkan tapi sebenarnya menciptakan kekeosan itu sih dari saya ya terima kasih. Baik Mas Adi, sebenarnya ada 2 poin yang saya tangkap ya. Pertama, karena Kapolri ini merupakan pejabat tata usaha negara, maka bisa digugat di Petun. Dan yang kedua, seperti yang Mas Adi bilang barusan, hukum ini sebenarnya produk politik antara kesepakatan antara pelaku-pelaku di pemerintahan kayak gitu. Nah, maka perlu dilihat kepentingan para pelaku ini apa sih sebenarnya. Mungkin Mbak Anjani ada tanggapan? Saya nanggepin sedikit aja kali ya, karena udah ada pertanyaan lain dan tadi juga Masnya sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif tentang hukum administrasi negara yang Masnya mungkin sudah pelajari lebih lanjut daripada saya. Cuman satu yang mengganjal dari pengetahuan saya tentang hukum tata usaha negara karena saya pertama kali saya mendengar tentang apakah bisa dipetunkan seperti itu, saya terpikir tentang salah satu syarat objek gugatan yaitu individual, konkret, mengikat, dan individual. Dan saya pikir syarat individual ini mengharuskan suatu keputusan tata usaha negara itu untuk ditujukan terhadap satu individu tertentu atau badan hukum atau individu tertentu. Ada diperuntukkan untuk siapanya itu ada seperti keputusan sengketa kepegawaian seperti yang tadi dijelaskan oleh Masnya seperti itu, karena ada sebuah putusan yang dikeluarkan oleh pimpinan Polri untuk pemecatan polisi yang tadi saya baca beritanya tentang polisi diduga polisi ini berorientasi seksual tertentu sehingga kemudian dipecat, kemudian dia membawa sengketa tersebut ke PT UN. Karena keputusan itu bersifat individual, maka mungkin akan lebih jelas untuk dibawa ke PT UN. Tapi sebenarnya menurut saya masih juga sudah menarik kesimpulan tadi bahwa untuk advokasi uji materi, mungkin namanya uji materi lah ya, atau tentang review dari atau posisi kesempatan untuk apakah bisa mencabut atau sebagainya tentang peraturan Polri ini masih ambigu. Tadi kita harus bawa kemana, ke Mahkamah Agung, ke PT UN. Sebenarnya mungkin poinnya juga di situ, saya setuju di situ. Seperti itu sih. Itu saja mungkin. Oke Mbak Anjani. Oke, ini udah ada 2 pertanyaan yang baru nih dari Mas Esa Ramadan, Unhas. Selain aspek keamanan, bagaimana pengaruh PAM Swakarsa ini dengan aspek-aspek kehidupan yang lain seperti bidang ekonomi, budaya, sosial, dan pendidikan. Sebenarnya apakah pembentukan PAM Swakarsa ini betul-betul efektif dalam mendisiplinkan warga dengan protokol kesehatan? Itu yang pertama. Yang kedua dari Agas Unir, di beberapa kecamatan di Surabaya, SDI dan SDA masih terdapat beberapa sweeping jam malam. Apakah kehadiran PAM Swakarsa dapat menghadirkan kerjasama antara pengusaha dan pemilik usaha untuk menghindari adanya sweeping ini? Mungkin Pak Made bisa membantu menjawab. Apakah ini ada pembenarannya jika ada PAM Swakarsa? Dengan contoh-contoh seperti kasus tadi Pak Made. Kadang-kadang ya karena ini sudah terlalu lama ya. Dan kita secara normatif kita anggap ini sebagai sesuatu yang benar. Dan polisi juga tidak
tidak hadir gitu di dalam masyarakat kita gitu. Saya nggak tahu, kita punya begitu banyak polisi, tapi sangat jarang saya lihat polisi berpatroli. Kalau dulu saya sering sekali melihat polisi patroli jalan ke sini, dan sekarang budgetnya naik, tapi saya jarang melihat kehadiran mereka di jalan-jalan. Gitu. Saya mengatakan ini berulang kali mengatakan bahwa ini merusak semua sistem keamanan kita sebetulnya. Ya, karena ini memberikan kekuasaan kepada orang yang tidak memiliki hak. Gitu. Dan untuk meminta kekuasaan itu sendiri, meminta kembali kekuasaan itu juga sangat sulit. Itu pertama. Terus kedua yang lebih penting lagi, tidak ada aspek akuntabilitas. Itu kalau seseorang mengutip uang keamanan, kita harus melihatnya dengan kacamata bahwa ini dia tidak melakukan pemerasan. Walaupun secara faktual dia melakukan pemerasan, gitu, tapi kita harus melihat bahwa dia memungut pajak secara ilegal. Uang yang dia pungut itu seharusnya dipungut oleh negara dan dipakai untuk membiayai, memberikan perlindungan kepada para pedagang ini. Jadi jangan dibalik pengertiannya gitu ya. Tidak ada satupun yang bisa membenarkan ini. Karena dengan itu diberikan kepada negara, kalau seandainya terus kemudian polisi melakukan kesalahan, menembak orang, gitu, dia itu accountable. Karena apa? Karena dia polisi. Kalau preman membunuh orang, dia tidak accountable. Ya, dia bisa diproses secara kriminal dan ini. Tapi kadang-kadang karena dia punya pengikut yang ini, dia menjadi orang yang paling berkuasa di daerahnya, semua orang takut, dan polisi pun akhirnya takut kepada mereka, sehingga membuat mereka, para preman ini tidak accountable. Jadi saya tetap mengatakan bahwa ini seperti menanam benalu gitu di pohon yang sehat gitu ya. Pohon yang sehat sebenarnya bisa menghasilkan buah untuk negara dan dipakai untuk membiayai aparat negara gitu. Cuman karena mismanagement, kekurangan organisasi, juga kemalasan untuk bekerja, ini akhirnya ya sudahlah kasih aja ke preman, dan preman pun kemudian punya pengertian gitu ya. Kita terjebak dalam sistem bahwa orang-orang yang memberikan protection racket sini itu mereka tidak beroperasi sendiri, mereka mereka juga menyetor kepada mereka yang berada di tatanan legal. Mereka juga dilindungi oleh, ini ironisnya sekali, mereka dilindungi oleh orang-orang yang berada di tatanan yang legal gitu ya, yang jadi aparat negara resmi. Jadi bagaimana persoalan sekarang adalah bagaimana kita memutus rantai ini, karena kalau kita biarkan, ini akan masuk ke ranah korupsi, ini akan masuk ke ranah kriminalitas, ini akan masuk ke ranah pelanggaran hukum, segala macam hal. Makanya saya katakan bahwa ini benar-benar merusak semua sistem kehidupan kenegaraan kita. Terus yang kedua, soal sweeping oleh ormas. Ini lagi ya, kita menganggap ini sebagai satu yang normal, juga pengusaha dan lain sebagainya. Seharusnya polisi yang harus bertindak, bahwa orang-orang yang melakukan sweeping ini itu ditindak secara hukum. Tapi kan juga tidak bisa, karena orang ini akhirnya, sekali lagi saya katakan, secara normatif ini akhirnya menjadi kebenaran di negara kita. Karena apa? Karena orang-orang ini yang melakukan sweeping ini, dan kemudian juga mengutip uang proteksi segala macam, itu tidak hanya dilindungi oleh polisi, tapi juga dilindungi oleh partai, dilindungi oleh politisi, karena mereka para politisi kita membutuhkan orang-orang ini nantinya untuk memobilisasi massa, dan sekaligus juga mereka
mereka memberikan perlindungan dan orang-orang ini juga akan setor balik gitu ya. Jadi kita memang berhadapan dengan, kalau kita tidak hati-hati, ini adalah awal dari sebuah negara gagal, gitu. Awal dari sebuah failed state gitu ya. Kalau ya kita punya simptom ini yang agak mild, agak tidak terlalu parah lah, tidak seperti di negara-negara Afrika atau sekarang contoh yang paling bagus itu Lebanon yang tidak bisa membuat apa-apa gitu, bahkan membuat pemerintah pun juga tidak bisa karena saking tingginya konflik akibat dari setiap kelompok punya pasukan pengamanannya sendiri. Baik Pak Made. Mbak Anjani, ada tambahan menanggapi dua pertanyaan tadi? Ini menanggapi pertanyaan Mas Esa ya, atau Iya, Esa Ramadan dari Unhas. Ya. Mungkin saya tanggapi yang ini sekali ya, apakah dengan cara pembentukan Pam Swakarsa ini betul-betul efektif dalam mendisiplinkan warga dengan protokol kesehatan? Ya. Sebenarnya tentang ini ya, pro kontra bagaimana cara mendisiplinkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan ini. Banyak yang bilang kalau warga Indonesia ini sudah tidak bisa diatur lagi sehingga membutuhkan pelibatan ormas segala macam, atau sudah tidak bisa ditertibkan lah, atau sulit mematuhi aturan gitu, bandel, tidak bisa dibilangin segala macam. Tapi yang ingin saya bahas mungkin bagaimana sebenarnya ini pendekatan keamanan adalah, menurut saya ini sudah terus berulang kali diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan hampir seluruh konflik sosial atau permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Mau itu dari konflik apa, bahkan hingga ke masalah kecil tentang memakai masker seperti itu, pemerintah lebih memilih pendekatan keamanan dengan cara membuat masyarakat patuh karena takut, ketimbang dari awal misalnya mengambil pendekatan kesehatan atau ilmiah seperti dari awal mengkomunikasikan bahaya COVID-19 atau mengklirkan apa itu virus COVID ini yang dulu namanya coronavirus itu di China seperti apa. Tapi dari awal pemerintah justru semacam menyepelekan gitu tentang virus corona ini tidak akan masuk Indonesia karena berbelit-belit dijadikan bahan guyon, atau karena Indonesia iklimnya cuacanya panas virusnya tidak akan bertahan. Kan nyatanya tidak. Apakah betul-betul efektif dalam disiplinkan? Mungkin kita bisa lihat, tapi yang saya sangat sayangkan, pemerintah selalu menertibkan masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat dan memecahkan semua masalah atau konflik sosial dengan pendekatan keamanan, dengan yaitu baku hantam di sana sini. Dan ya sekarang ada Pam Swakarsa yang akan membuat masyarakat mungkin keluar rumah di perumahan ya takut ada satpam berpakaian seperti polisi seperti itu. Ya tertib karena takut. Itu hasilnya sih menurut saya. Baik, Mbak Anjani. Oke, sesi diskusi mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ini dari Mas Ailan tadi, reply privately. Halo, Mas Ailan. Ya, halo. Ya, silakan Mas Ailan jika mau bertanya. Ya, baik. Terima kasih, Bung Afal. Bung Made, selamat sore. Mbak Anjani, kawan-kawan semua. Saya mungkin bertanya nanti di akhir pernyataan saya ini dulu ya. Nah, menurut saya kemunculan Pam Swakarsa saat ini merupakan kemunduran demokratisasi dari sistem keamanan dalam negeri. Nah, saya juga menduga bahwa watak militeristik yang menggunakan kekerasan atau bukan dalam penegakan hukum, salah satunya yang memanfaatkan Pam Swakarsa ini untuk menciptakan tertib sosial yang disebabkan oleh bertahannya atau bagi sebagian orang menyebut kembalinya militer dalam institusi sipil. Nah, kita bisa melihat sudah berapa banyak
pejabat pimpinan lembaga non-kementerian, dan pejabat eselon 1 di kementerian lembaga yang diisi oleh TNI dan Polri aktif. Nah, ketika kebijakan yang mereka rumuskan, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini penanganan COVID-19, kemudian dirasa tidak efektif, atau misalkan ada resistensi, maka sangat mungkin mereka menggunakan cara-cara militeristik, atau bisa jadi kekerasan dalam pengimplementasian. Nah, dalam konteks ini, kita tidak bisa melarang mereka untuk masuk dalam institusi sipil. Karena Undang-Undang 5 2014 tentang ASN membolehkan. Nah, undang-undang ini juga cukup memberi ruang atau karpet merah bagi TNI ke institusi sipil. Nah, bagi mereka yang menjadi korban daripada surplus perwira. Nah, saya pernah membaca tulisan Bung Made di Tirto mungkin setahun lalu. Ya. Setahun lalu Bung Made pernah menulis bagaimana cara mengatasi surplus perwira di dalam institusi TNI. Nah, satu yang saya tangkap dari tulisan Bung Made adalah mengeluarkan mereka dari dinas militer lebih dini dari seharusnya. Nah, di situ Bung Made juga menyarankan bahwa TNI bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah bisnis, kemudian dengan kalangan swasta, agar mau menerima perwira-perwira ini pada level manajerial perusahaan mereka. Nah, ini saya kira butuh klarifikasi dari Bung Made, karena menurut saya ini bisa jadi menambah runyam apa yang selama ini kita takutkan daripada demokratisasi hubungan sipil dan militer. Kalau misalkan TNI, Polri kemudian semakin banyak masuk ke dalam institusi pendidikan, apalagi institusi bisnis, nah saya bisa membayangkan bahwa apa yang terjadi sebelum reformasi bisa kembali terulang seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Ailan. Mungkin silakan Pak Made bisa langsung menanggapi. Terima kasih. Ini sebenarnya fenomena tidak terjadi di tidak hanya terjadi di Indonesia ya, tapi di banyak negara. Gitu ya. Orang masuk ke akademi militer, kemudian meniti karir, kemudian di tengah jalan merasa bahwa saya sudah cukup mengabdikan diri pada negara, sekarang saya mau berkarir di luar dinas militer, gitu ya, menjadi orang sipil, yang tentu dengan gaji yang jauh lebih besar biasanya. Atau orang masuk ke dunia militer itu untuk mencari kesempatan lebih bagus. Biasanya di negara-negara lain seperti Korea, Jepang, Amerika juga, Inggris, orang masuk dinas militer kemudian diberikan beasiswa untuk ke sekolah, menyelesaikan S1-nya, dan biasanya itu karena mereka masuk akademi yang militer yang saringannya luar biasa bagus, ketatnya, yang bisa masuk ke sana juga orang-orang top tier, pinternya gitu ya. Sehingga tidak jarang kita lihat mereka berada di universitas-universitas yang paling top gitu ya. Nanti sehabis belajar mereka kembali ke dinas militer, sesudah itu kemudian mereka kembali ke dunia sipil. Dan juga kalau kita ketahui, untuk menjadi jenderal itu di negara-negara lain, dan ini juga agak aneh, khususnya sesudah Orde Baru, itu semua orang masuk ke Akmil, Akademi Militer, itu harus menjadi jenderal. Itu konsepsinya sama sekali salah. Ya. Itu biasanya hanya 15% dari lulusan Akmil itu bisa menjadi jenderal. Jenderal itu ketika kalau di Indonesia ketika sudah kolonel, begitu mau masuk menjadi jenderal itu sudah keputusan politik. Bahkan di negara lain juga sama gitu. Kalau di Amerika itu harus ada rekomendasi dari senator, harus ada rekomendasi dari anggota DPR untuk bisa menjadi jenderal gitu ya. Juga dilihat mereka juga punya, seperti kita juga punya tim Wanjakti gitu ya.
orang di situ dilihat prestasinya, berapa kali dia sudah bertugas di mana, dia sudah ke pasukan, dia memimpin pasukan tempur di mana saja, apa dengan derajat keberhasilannya berapa tinggi, dan apakah dia punya skandal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi menjadi jenderal itu sulit sekali. Jadi biasanya orang kalau sudah tidak melihat prospek bahwa oke, saya tidak akan jadi jenderal, begitu dia kolonel, kemudian oke, saya keluar, dan terus kemudian banyak sekali umumnya, banyak sekali pengusaha yang tertarik untuk mempekerjakan mereka karena orang-orang militer ini adalah manajer-manajer yang baik. Mereka sangat terbiasa mengurus logistik umpamanya, ya, untuk mengurus pasukan. Mengurus pasukan itu luar biasa sulit sebenarnya. Mungkin hanya untuk menjadi komandan peleton aja, ya, mengatur 60 orang harus siap dalam 1 jam umpamanya. Ya. Bagaimana supaya membuat setiap orang persenjataannya selalu siap pakai, ya, kapan saja dibutuhkan. Itu butuh satu keterampilan teknis yang luar biasa. Dan mereka itu sangat bisa menjadi manajer-manajer yang baik, walaupun mereka militer. Dan yang saya usulkan itu, namanya mereka belajar di Prasetya Mulia, gitu ya. Mereka belajar sebagai sipil. Mereka sudah tidak lagi menjadi militer. Gitu. Dan itu kalau Anda tahu kultur militer, kalau Anda tidak pegang baju, tidak pegang uniform, itu Anda sudah tidak ada harganya lagi, gitu ya. Anda sudah jadi orang sipil dan Anda tidak punya lagi kekuatan untuk memerintah apapun juga. Mau contoh, Jenderal Gatot Nurmantio, begitu waktu dia menjadi Panglima TNI, waduh, luar biasa, kelihatan seperti sakti. Begitu dia keluar, nggak ada ini, dia mau ngomong apa aja orang nggak akan peduli, gitu ya. Dan juga orang di dalam tentara juga nggak mempedulikan dia. Gitu. Banyak orang seperti itu, gitu ya. Karena ini memang struktur yang diciptakan untuk taat pada orang-orang yang berada di dalam struktur itu aja. Gitu. Karena kalau enggak akan kacau dunia militer. Kalau masih melihat komandan di luar institusi militer. Jadi itu menurut saya tidak usah dikhawatirkan. Mereka juga ketika mereka lepas dari seragam, mereka warga negara sama seperti kita. Mereka punya berhak mendapatkan penghidupan, dan saya kira mereka berhak karena mereka sudah mengabdi kepada negara ini. Mereka berhak mendapatkan yang terbaik, dan mereka juga adalah orang-orang yang saya tidak mau meremehkan. Mereka adalah orang-orang yang terampil, sangat-sangat terampil, di atas rata-rata keterampilannya. Kalau tidak, mereka tidak bisa masuk ke akademi yang begitu ketat penyaringannya, dan juga tidak bisa hidup di dalam sebuah lembaga yang sangat menuntut presisi, ya, menuntut pekerjaan yang dengan disiplin yang amat tinggi, gitu ya. Dan sebenarnya perusahaan-perusahaan kalau mereka mau mempekerjakan orang-orang seperti begini dengan memberikan sedikit keterampilan, memberikan sedikit pengalihan kepada mereka untuk menjadi sipil, memberikan mereka gaji yang layak, ya mengapa tidak? Itu mereka ini kan tetap juga aset dari negara kita, gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu bisa ya nggak tahu apakah itu diterima oleh orang-orang di dalam lingkaran tentara. Tapi saya melihat itu satu proses yang normal. Di Singapura saya tanya angkatan bersenjata mereka, apakah bagaimana setelah ini, saya kenal beberapa letnan kolonel dan kolonel, mereka oke, saya tidak meneruskan, saya pensiun dengan kolonel. Nggak jadi masalah, dan saya pergi ke dunia swasta banyak yang di Korea Selatan saya juga melihat seperti itu, di Jepang juga melihat seperti itu, di Amerika Serikat juga mendengar seperti itu. Jadi ya satu hal yang normal, tidak semua orang harus jadi jenderal. Nah, kayak kita kan sekarang semua orang mau jadi jenderal, gitu. Sehingga apa, nganggur. Nah, saya ketemu ada jenderal bintang 2 pensiun dalam 3 bulan. Masih tinggal di rumah dinas, punya 2 anak yang masih sekolah universitas. Begitu dia pensiun, uang pensiunnya itu hanya tinggal 7,5 juta untuk hidup sebagai mayor jenderal. Harus membiayai 2 anak masih kuliah.
menurut saya ini tidak seharusnya terjadi seperti itu. Kamu tuh harus sudah keluar pada waktu kamu kolonel, Pak. Nggak bisa, Pak, karena saya nggak punya alternatif, nggak punya keterampilan. Siapa bilang kamu nggak punya keterampilan? Ya, dia mantan orang yang ngurusin pasukan gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita tidak melihat dan juga tidak dan di satu sisi kita melihat mereka juga terlalu tinggi gitu ya. Kita melihat tentara-tentara ini terlalu tinggi gitu, seolah-olah hanya mereka yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Kalau Anda lihat semua data, saya kebetulan mengumpulkan data para militer yang terjun menjadi politisi sipil dan menang dalam pemilihan. Tidak ada satupun dari mereka yang punya prestasi. Sebagian besar itu hanya satu periode. Karena apa? Karena mereka nggak bisa deal dengan orang politik. Keterampilan mereka bukan di situ. Gitu. Nggak punya inovasi kebijakan, nggak tahu ya mereka perbuat apa gitu. Ya, mungkin mereka bisa bayar sedikit dan ini dulunya berhasil mengumpulkan kekayaan terus kemudian maju ke pemilihan umum jadi bupati, begitu jadi bupati nggak tahu mereka kerjakan apa karena dunianya sangat berbeda ya. Yang di manage sangat berbeda. Kalau di perusahaan mereka kan semi militer gitu karena ada organisasinya jelas, mereka punya karyawan yang bisa mereka perlakukan sebagai anak buah dalam dunia militer. Di dalam dunia pemerintahan yang menuntut politik, orang militer itu gagal sama sekali. Ya. Mereka bisa mengancam, mereka pintar memobilisasi, mereka pintar membuat isu, tapi governing, that's not theirs, the expertise. Itu yang ya nggak tahu, itu pengamatan saya ya, dan saya melihat dan saya punya indikator-indikator. Itu untuk mengklarifikasi tulisan saya. Baik Pak Made. Baik, karena sudah sebentar lagi jam 5, mungkin pertanyaan penutup dari saya dan sekaligus mungkin bisa menyampaikan closing statement Pak Made dan Mbak Anjani. Sebenarnya lalu apa sih kalau misalnya Pam Swakarsa ini sangat berbahaya untuk kita, sebenarnya institusi Polri ini bisa melakukan apa sih untuk memperbaiki kinerja tupoksi dari institusi Polri ini? Mungkin Mbak Anjani bisa mengawali. Oke. Sebenarnya mungkin saya menjawabnya apa yang sebenarnya Polri bisa lakukan ketimbang, bukan bisa, sebenarnya seharusnya Polri lakukan ketimbang membuat satuan unit baru ini Pam Swakarsa ini. Ya, menurut saya seharusnya Polri lebih berfokus berbenah pada institusinya, memperbaiki institusinya sendiri. Karena sebenarnya cerminan ketidaktertiban masyarakat atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap polisi, distrust terhadap polisi, terhadap government, itu ya cerminan institusi polisi sendiri. Bukannya diperbaiki dengan membentuk satuan unit lain untuk terus menakut-nakuti warganya. Harusnya apa yang bisa polisi lakukan itu memperbaiki institusinya sendiri, menyelesaikan berbagai macam aduan tentang kekerasan yang dilakukan polisi di lapangan atau pada saat BAP, diinterogasi segala macam, aduan-aduan ke Propam yang tidak pernah ada ujungnya, tidak pernah diselesaikan dengan baik, itu yang seharusnya ditingkatkan. Jika masyarakat sipil bisa melihat kinerja kepolisian untuk benar-benar memperbaiki institusinya, menghukum dan memberikan sanksi terhadap anggotanya sendiri yang melakukan pelanggaran, itu adalah kunci mengembalikan kepercayaan masyarakat sipil terhadap institusi kepolisian sebagai pelaksana fungsi keamanan negara seperti itu. Ya, menurut saya dengan adanya Pam Swakarsa ini ya pointless kalau tujuannya untuk membangkitkan marwah kepolisian atau meningkatkan fungsi keamanan itu, karena ya inti permasalahan ini dan tidak tersentuh permasalahan intinya dengan adanya Pam Swakarsa ini, seperti itu. Baik Mbak Anjani.
Mungkin Pak Made bisa merespon. Setuju sepenuhnya saya, ya. Setuju sepenuhnya saya dengan Mbak Ajani. Poin yang sangat kuat. Gitu. Dan saya cuma diingatkan satu hal, bahwa kita selama ini menggaungkan reformasi TNI, ya. Tapi kita jarang sekali berbicara tentang reformasi Polri. Ini juga sementara Polri semakin menguat. Dari hari ke hari, kedudukan politik mereka juga semakin menguat. Sehingga saya tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa sekarang yang terjadi adalah reformasi Polri. Sayang artikel saya belum dalam bahasa Inggris, tapi belum keluar di Asia Forum gitu ya, tentang reformasi Polri. Masih dalam tahap editing. Yang kita butuhkan sekarang itu adalah reformasi Polri, membuat Polri bisa melakukan tugas-tugasnya sendiri gitu, tanpa harus merusak institusinya, karena Pam Swakarsa ini sebenarnya pada akhirnya itu akan merusak institusi kepolisian sendiri. Baik, Pak Made. Oke, teman-teman, mungkin saya sebagai moderator akan memberikan overview sedikit hasil diskusi pada sore hari ini. Pam Swakarsa selain tidak jelas secara isi, seperti mekanisme, batasan, dan hukumnya, tetapi juga sangat berbahaya karena menggerakkan masyarakat sipil untuk menjalankan kepentingan negara. Dikhawatirkan Pam Swakarsa akan melakukan dirty work atau hal-hal yang melanggar hukum yang tentu saja tidak bisa dilakukan oleh aparat keamanan. Padahal memang seharusnya negara memonopoli tindak kekerasan, bukan masyarakat kali ini. Bukan masyarakat sipil. Diskusi kali ini tentang adanya Pam Swakarsa seakan menunjukkan kegagalan institusi Polri untuk menjalankan tupoksinya di masyarakat. Artinya, institusi Polri perlu berbenah, bukan justru melemparkan masalahnya ke masyarakat sipil dan justru menimbulkan polemik baru. Sekian diskusi sore kali ini. Terima kasih Pak Made dan Mbak Ajani. Terima kasih. Terima kasih kembali dengan kawan-kawan. Terima kasih Mbak Ajani. Saya belajar banyak. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semua yang telah hadir. Ikuti diskusi mingguan MAP Corner setiap Selasa sore. Kawan-kawan bisa mengikuti IG, Twitter, dan YouTube kami untuk informasi lebih lanjut. Sekali lagi, terima kasih. Sampai berjumpa, Pak Made, Mbak Anjani, teman-teman semua. Terima kasih. Mari, jaga kesehatan.